Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawani. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mula Warman, program studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Sustainable Aquaculture atau budidaya perikanan berkelanjutan. Tahukah kamu, 3 miliar manusia mengandalkan lebih dari 20% asupan protein akuatik yang mereka butuhkan. Konsumsi seafood per kapita meningkat 1,5% per tahun. Protein akuatik atau seafood merupakan sektor makanan yang paling cepat berkembang dan paling tinggi diperdagangkan. Hal itu disebabkan karena seafood menyediakan sumber protein yang penting bagi miliaran orang. Kita sudah mencapai titik di mana memancing dan budidaya ikan di laut, danau, dan sungai menyediakan setengah dari pasokan seafood global. Dan populasi kita akan meningkat 9 miliar pada tahun 2050. Dengan peningkatan jumlah dan populasi yang menua, akan datang meningkatnya permintaan makanan dan sumber daya dan pergeseran jenis makanan yang dibutuhkan. Sungai dan laut tetap menyediakan sumber makanan penting, namun lingkungan akuatik sudah sempit. Meningkatkan manajemen perikanan di banyak daerah dan beberapa praktik yang tidak berkelanjutan di tempat lain akan membatasi jumlah makanan laut yang dapat kita peroleh bahkan dari memancing saja. Jadi, bagaimana bisa kita memenuhi kebutuhan populasi kita akan makanan laut? Aquaculture semakin mengisi celah ini. Itu melibatkan mengembangkan dan memanen kerang, krustasea, ikan, dan rumput laut secara terkendali, di mana jika dilakukan secara berkelanjutan, mampu mengurangi dampak permintaan akan seafood pada lingkungan. Dalam hal ini, Sifas memonitor dan mempelajari ekosistem akuatik dan mengeksplorasi interaksinya antara lingkungan, perikanan, dan aquaculture agar seafood dari sumber manapun bisa menjadi lebih berkelanjutan. Sifas menyarankan pemerintah dalam dan luar negeri untuk mendorong hubungan antara manusia dan air. Contohnya mungkin termasuk cara baru menghasilkan protein dari aquaculture yang secara signifikan bisa mengurangi jumlah ruang laut yang kita butuhkan untuk menghasilkan seafood. Pengurangan ruang ini berpotensi menguntungkan tujuan konservasi di laut yang lebih luas. Pekerjaan lain berfokus pada peningkatan aquaculture di negara penghasilan ke bawah. Memperoleh aquaculture berkelanjutan penting untuk kesejahteraan nasional dan memberi makan dunia. Pendekatan aquaculture masih berkembang dan industri menghadapi beberapa tantangan. Salah satu penghalang aquaculture berkelanjutan adalah penyakit. Penyakit berpotensi menyebar dan menyebabkan kerugian ekonomi serta merusak rantai pasokan makanan. Karena kekurangan data, dampak penyakit pada aquaculture global diperkirakan besar namun tidak diketahui. Oleh karena itu, pemerintah, industri, dan akademisi bekerja sama untuk menentukan sejauh mana dampak tersebut. Dengan meningkatkan kesehatan dan keamanan mengkonsumsi makanan laut, kita akan menyingkirkan salah satu penghalang keberlangsungan produksi di sektor ini. Aquaculture adalah masa depan dari produksi makanan laut atau seafood. Sifas, atau dalam bahasa Indonesia, merupakan pusat lingkungan perikanan dan ilmu aquaculture, merupakan pemimpin global dalam kesehatan hewan akuatik dan ditunjuk sebagai pusat kolaborasi oleh OIE atau World Organization for Animal Health. Sifas baru-baru ini bekerja sama dengan Universitas Exeter untuk menjadi pusat untuk masa depan aquaculture dan menghubungkan para ahli dalam kesehatan hewan akuatik, keamanan makanan laut, dan masalah yang lebih luas lagi seperti resistensi antimikroba. Itu dia, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.